Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'in salihin wa li masyayikhina wa ustadzina wa mu'allifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ila ma nawayna fi hadzal majlis bi niyatil qabul wa hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir di tempat ini melaksanakan ibadah fardu subuh. Dan insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita. Senantiasa mengawali pengajian kita, marilah sama-sama kita berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembahasan kita berkenaan dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ketika dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat aqimu, itu menunjukkan sholat fardu, menunjukkan kepada perintah sholat fardu. Dan ini ayat tentang sebagaimana yang sebelumnya menceritakan keinginan orang-orang kafir supaya orang-orang beriman itu kembali kepada kekufuran. Bagaimanapun caranya, orang-orang Yahudi sangat menginginkan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya berpaling. Itulah keinginan orang-orang Yahudi. Sementara mereka kadang mempan nasihat dan kadang menerima nasihat. Nah, orang yang semacam itu, apa kata Allah? Dahlah, tinggalkan aja lah. Kada usah diano lagi, jangan dihiraukan lagi. Nah, supaya kada mengingat orang itu lagi, supaya kada mengurusi orang itu lagi, karena mukjizat Nabi Muhammad sudah ditampakkan, kekuasaan Allah sudah dinampakkan, sudahlah urusi masing-masing lagi. Nah, gitu istilahnya. Bagaimana caranya? Wa aqimus shalah, perbaiki sholat, dirikan sholat, laksanakan sholat. Nah, artinya apa? Bagaimana caranya kita dalam melaksanakan sholat itu bukan hanya sekedar menggawinya aja. Selesai sembahyang subuh, dah lagi
tapi makna aqimu adalah terus menerus menerapkan apa yang kita kerjakan dalam sholat tadi, diamalkan pula sesudah sholatnya. Yang ketika dalam sembahyang kita mengangkat takbir Allahu Akbar, yang kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seakan-akan kan, seakan-akan kita tenggelam dalam dosa dan hanya Allah yang menolong kita. Kaitulah kaina sekeluar kita dari sembahyang, dalam keseharian kita yang kita tanamkan adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita penuh dengan dosa, memohon pertolongan Allah. Itu. Jadi keluar dari sembahyangnya tetap aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu terus. Jadi bukan hanya sekedar ucapannya, tapi diamalkan sesudahnya juga. Nah, terus kena. Nah, lalu berkenaan dengan hukumnya, nah, kita sama tahu saja, sebagaimana sebelumnya pun sudah kita jelaskan bahwa sepakat sahabat, sepakat artinya kadada yang ikhtilaf, kadada khilafnya, kadada penolakan, bahwa siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka sepakat sahabat orang itu kafir. Ini beratnya tuh. Di sisi lain, bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Kalau kita mau merunut di dalam Al-Quran, kalau kita mau di dalam Al-Quran itu ada ayat ketika Allah menyeru kepada kita. Nah, kita ini sama tahu aja, pokoknya siapapun kita pasti akan meninggalkan dunia. Dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu apa sebenarnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya menciptakan nafsul mutmainnah tadi? Bagaimana meraih supaya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu, kalau kita merunut kepada Al-Quran, di antaranya adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang jiwanya itu semata-mata apa? Dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nah, sekarang apa makna zikir? Zikir ada dua makna. Ada dua makna. Pertama, mengingat. Dan mengingat itu ada dua. Ada mengingat dengan kepala kita istilahnya, dan ada mengingat dengan hati. Itu. Dan zikir yang kedua ada disebut dengan menyebut. Mana zikir itu? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nah,
Cuma ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud zikir di situ adalah aqimis sholata li dzikri. Itu maksudnya, untuk mencapai ketenangan jiwa tadi, aqimis sholata, dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Jadi mafhumnya adalah untuk mencapai ketenangan jiwa itu melalui proses zikir dengan dua makna tadi, tapi lebih kuat kepada sholat. Bentuk zikirnya adalah sholat. Maka ketika dengan sholat akan mencapai ketenangan jiwa, dan ini dipesan, disampaikan mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa anak bini ke satu lembah, yang mana lembah itu sedikit pun kada ada tanaman. Tuh. Jadi sedikit pun kada ada tanaman, gersang lembah gitu. Nah, di situ ditinggalkan, lalu didirikanlah di situ Baitullah. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam tujuannya? Rabbana liyuqimus shalah. Aku tinggalkan keluargaku di tempat ini, lalu dengan meninggalkan keluargaku di tempat ini, karena ini adalah akan dijadikan nanti Baitullah, Ka'bah, maka Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb, jadikanlah mereka keturunan-keturunanku yang selalu mendirikan salat. Pesan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kayak itu juga. Nabi Ismail pesannya menjaga salat juga. Nabi Isa kayak itu juga. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Ujar Nabi Isa. Ujar Nabi, alhamdulillah yang telah menjadikan aku ini yang penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis shalah. Itu. Dan mewasiatkan Allah Ta'ala kepadaku untuk melaksanakan sholat, dan berpesan supaya nanti disampaikan kepada umatnya untuk sholat. Seluruh nabi pesannya sholat. Tuh, pesannya sholat. Tiba kepada Nabi Muhammad, apa perintahnya? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nah, dua. Nabi-nabi sebelumnya pesannya satu, ausani bis shalah, ausani bis shalah. Itu rata-rata kayak itu pesannya. Allah memerintahkan kepadaku untuk salat dan disampaikan kepada umatku. Saking pentingnya salat tadi, seluruh nabi perintahnya adalah salat. Nah, tiba kepada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu, suruhlah keluargamu untuk apa? Melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Atas apa? Qiyam Ramadan. Dua berarti, yakni bersabar untuk melaksanakan puasa Ramadan. Perintahkan salat,
dan perintahkan untuk puasa Ramadan dengan sabar. Lalu apa hikmahnya? Begitu pesan dalam Quran, betapa kuatnya perintah tentang sholat. Makanya kemarin pernah kita sampaikan juga bahwa kalau perintah-perintah yang lain tidak dilaksanakan, maka tidak menyebabkan seseorang kufur. Kada puasa, kada kafir kadanya, kada zakat, kada kafir kada haji, kada kafir kadanya. Tapi mun kada sembahyang, dihukumi kafir. Apa hikmahnya? Dengan sekian banyak dalil-dalil, dengan sekian banyak ayat Quran juga, salat itu ya tiang asas. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang melaksanakan sembahyang tadi, berarti dia sudah mendirikan tiangnya, mendirikan agamanya. Nah, kalau tiang itu sudah ada, yang lain-lainnya itu puasa, zakat, haji, segala macam tuh, itu ada tinggal lagi sendi-sendinya, sisi-sisinya. Tapi pondasinya sembahyang. Maka dengan demikian, sehebat apapun puasa kita, sehebat apapun haji kita, sehebat apapun zakat kita, itu amun kada sembahyang sama dengan bangunan kada betihang, runtuh. Nah, itu makanya pentingnya seluruh nabi berpesan supaya melaksanakan sembahyang tadi. Jadi bekasnya kelihatan. Dan resiko itu tadi, kalau sudah sembahyangnya umpama hajinya banyak, puasanya mantap, wiritannya mantap, sedekahnya mantap, cuma sembahyang ada, maka hancur yang lain itu. Nah, itulah diantara hikmah perintah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, banyak lagi hikmah-hikmah lain tentang bagi orang yang melaksanakan salat tadi. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kalau kita merunut di awal-awal ayat, dzalikal kitabu raiba hudan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di antara tanda orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama sembahyang, beriman kepada gaib, kemudian melaksanakan sembahyang, kemudian membayar zakat. Seberapa ayat yang ada dalam Quran itu perintah sholat diiringi dengan zakat. Perintah sholat diiringi dengan zakat. Nah, kalau kalimatnya atu ini berupa materi, benda. Lalu kenapa kita diperintahkan mengeluarkan zakat? Yang perlu kita pahami, bukan perintah mengeluarkannya dulu. Nah, hikmah yang dipaparkan oleh ulama-ulama tafsir, kenapa Al-Quran menyuruh keluarkan zakat? Jangan dipandang perintah mengeluarkan zakatnya, tapi pandanglah yang ada hikmahnya. Apa itu? Berupa secara bahasanya gini,
Kalau orang itu berzakat, sesuatu yang disebut zakat artinya sesuatu yang berlebih, kan itu toh. Ketika sesuatu itu disebut zakat, pembersih, diberikan, artinya sesuatu itu lebih. Amun kada lebih, kada mungkin diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, maka maknanya kata ulama tafsir, artinya umat Islam untuk mencari lebihnya tadi. Nah, cari lebihnya tadi. Karena mencari lebihnya tadi, maka berusaha. Itu. Berusaha. Kita diperintahkan zakat, tapi mun kada beisi, kada berusaha, mungkin tidak kita berzakat? Mustahil. Nah, tapi kita diperintahkan zakat tadi, maknanya adalah kita disuruh berusaha untuk mencari lebih karena bisa memberikan zakat. Amun kada ada usahanya, bagaimana mungkin kita kawa berzakat tadi? Itu secara syariahnya. Nah, tunaikan zakat. Jadi zakat itu adalah arti daripada ataupun pemahaman daripada sedekah. Nah, kalau kita runut bahasanya, sedekah itu dari kalimat sidqun, benar. Sedekah itu penguatannya untuk membenarkan atau sebagai bukti kebenaran seseorang beriman, maka melalui sedekah. Lalu istilah lainnya pemberian, memberikan sesuatu yang kita miliki sebagai bukti bahwa kita yakin dan membenarkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diterapkan dalam bentuk sedekah atau pemberian. Nah, pemberian ini nanti ada kategorinya wajib, ada kategorinya sunnah. Yang wajib itulah yang disebut dengan zakat. Zakat itu kullu syai'in zakatun, setiap sesuatu ada zakatnya. Itu ada zakatnya. Jasad ada zakatnya. Apa jasadnya zakatnya? Puasa, zakat jasad. Nah, masing-masing itu ada zakatnya. Harta ada zakatnya dengan berbagai macam nanti bentuk. Ada yang tanaman dan segala macamnya. Nah, itu sebagai pembuktian bahwa seseorang beriman kepada Allah, maka selain melaksanakan sholat, dia pun harus menunaikan zakat. Jadi kalau ada orang yang sembahyang aja zakat kada, berarti ini sudah ada kekurangan dalam keimanannya tadi. Itu yang penting zakat. Nanti ada bab tertentu tentang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, tentang asnaf-asnafnya. Nah, ini yang sekali lagi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang fardu, dan bukan hanya sekedar melaksanakan tapi mengamalkan sholat fardu. Nah, kalau kita mau kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada sekelompok orang yang membentur-benturkan kepalanya ke dinding, dibenturkan kepalanya ke dinding. Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Dalam Quran gitu.
Kalaunya hancur kepalanya, hancur tulang belulangnya, hancur jasadnya, dibulikakan lagi, maka kada mati pula, hancur semua, dibulikakan lagi. Jadi orang ini benturnya kepalanya ke dinding, hancur kepala tuh, dikembalikan lagi, bentur lagi, hancur, dikembalikan lagi, bentur lagi, hancur, dikembalikan lagi. Kayak itu terus, kayak itu terus. Kira-kira nih pandangan kita nih, ada orang nang dengan sukarela, ini zahir, kita pandang aja lah, ada orang yang dengan sukarela membenturkan kepalanya ke dinding sampai pecah, dengan sukarela, dengan ikhlas, benturkannya, hantupkannya kepala ke dinding, pecah, dibulikakan lagi. Logikanya, kira-kira jangankan memandang sakitnya, kada usah bicara sakitnya, secara gewiannya aja, gewian itu ya bahasa kawan namanya, kepala top, benturkan ke dinding, pecah, dibulikakan lagi, bentur lagi, pecah. Kira tuh gewian itu jangan gewian pintar kah, gewian bungol kah? Itu dengan ikhlas, benturkannya ke dinding, pecah. Kira-kira gawian itu gawian pintar kah, gawian bungol kah aja kawan? Gawiannya aja, kada usah rasanya, kada, gawiannya aja. Itu. Nah, bagi kita nang waras itu gawian bungol istilahnya. Jelas kepala dibenturkan ke dinding, kepala awak dengan ikhlas pulang, benturkan gitu. Itulah kiasan bahwa betapa orang yang meninggalkan sholat itu, yaitu tadi rumusnya, bungolnya tadi, dengan ikhlas membenturkan kepalanya ke dinding. So, secara zahir pun nampak sudah, apalagi kena di akhirat ganjarannya kayak itu. Jadi sehebat apapun kita, sebagaimanapun kita, amunnya kada sembahyang tadi tetap aja istilahnya bahasanya iya bungol tadi pang, sudah ada kisah. Seapapun hebatnya kita, setinggi apapun gelar kita, selangit dipuji orang, bagaimanapun harta kita, kemewahan kita, amun kada sembahyang itu tadi pang sudah. Atau kalau kita mau merenung itu baru perkara gawiannya, belum lagi sakitnya. Makanya Nabi heran, ya Jibril, kenapa orang nang itu hakunnya kepala benturkannya ke dinding, pecah, dikembalikan lagi oleh, sudah sehat benturkannya pulang. Ujar malaikat Jibril, itulah umatmu yang mereka berat kepala tuh, hendak sujud tuh berat, sanggup aja berdongak daripada sujud kepada Allah tuh. Itu hasilnya. Maka itu mudah-mudahan kita, maka akhir zaman tuh dibuat pesan pulang dalam Quran itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Wah, ini ayat luar biasa. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, nanti nih, walaupun itu dulu pernah terjadi, dan yang kita khawatirkan ayat ini terjadi pada kita, yang mereka orang sekarang ini akan meninggalkan generasi-generasi adha'us shalah, mengabaikan sholat. Jadi sholat tuh kada penting lagi, sembahyang kada penting lagi. Yang penting apa? Yang penting gawian, yang penting gelar, yang penting status, yang penting gengsi, yang penting dapat jabatan. Urusan sembahyang kaina. Itu tuh akhir zaman. Adha'us shalah, abainya sembahyang tuh bukan sesuatu yang utama lagi, kada. Kaina urusan sembahyang tuh napa nih gawian nih lo,
kena urusan sembahyang nih apa nih titel dulu, kena urusan sembahyang kenapa nih masalah macam-macam akhir zaman. Tapi apa ancamannya? Fasaufa yalqauna ghayya, lihatlah kena akan menemukan satu titik kehinaan pasti. Jadi konsekuensinya ketika mengabaikan menomorduakan sembahyang, lihatlah kena pasti akan menemui satu titik di mana ia mendapatkan kehinaan yang luar biasa, baik itu di dunia kena, lebih-lebih di akhirat. Itu ancamannya luar biasa. Ya kita mungkin ya mudah-mudahan kita istiqomah kawa sembahyang terjaga 5 waktu, mengkada kawan nang sunat-sunatnya paling kada nang 5 waktunya itu Bang dah jangan luput benar. Nah, tapi kayak apa kena generasi kita, kayak apa anak keturunan kita, kawakah mereka lagi menjaga tentang sembahyangnya nang ini nang 5 waktu nang itu. Ini yang kita khawatirkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan sekecil apapun dari perbuatan nang baik-baik atau sebaliknya yang kalian persiapkan untuk diri kalian, yang kalian usahakan untuk diri kalian, tajiduhu, kalian akan mendapati gawian itu, perbuatan kebaikan itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia balasannya? Sekecil apapun kebaikan atau mungkin sebaliknya yang kita usahakan, yang kita laksanakan sebagai persiapan untuk masa depan, sekecil apapun itu ada catatannya, ada balasannya, sekecil apapun. Apa bentuknya kebaikan itu? Kasillatin wa sadaqatin, menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan kekerabatan, silaturahim. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai hubungan kekeluargaan itu putus, baik itu secara nasab ataupun secara wataniyah, kenegaraan, kebangsaan, ataupun kena secara akidah. Ingat, secara akidah. Kalau sudah berurusan akidah itu hati-hati. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka akhir zaman ini seram, itu yang sudah disyaratkan oleh Nabi akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan wah ini kita saksikan sudah, orang yang dibunuh dengan yang membunuh. Nang dibunuh nih kada tahu kada apa sebabnya ia dibunuh, apa sebabnya, apa salahnya. Ditakoni pulang wanang membunuh, ngapa kau membunuh nang itu, apa salahnya? Kada tahu, aku disuruh. Alasannya itu nah akhir zaman. Nang dibunuh nih kada tahu apa alasannya dibunuh, apa salahnya. Nang membunuh pun ditakoni kada tahu kada juga apa alasannya membunuh tadi. Itu akhir zaman tuh terjadi wah ini kan.
Itu sudah diprediksi oleh Nabi. Tanda-tanda sudah parak mana. Itu wal'iyadzubillah. Kada tahu apa sebab apa saya tahu mati ya, kenapa mati? Tuh dibunuh orang gitu. Itu nampak sudah wahid ini banyak sudah ngeri kan. Kemudian berapa kali nonton di televisi itu pembunuhan sistem acak tuh kada tahu. Yang penting apa membunuhnya tadi yang penting. Han kada tahu kada salah orang apa tuh kada tahu kada. Sudah terjadi sudah wah ini. Wal'iyadzubillah. Nah mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah tadi. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah, di antaranya adalah selain menjalin silaturahim dan juga dengan melaksanakan sedekah. Nah, itu sebagaimana yang sedekah itu ada wajib dan ada yang sunnah. Dulu pun sudah kita sampaikan bahwa di antara perbuatan yang kategorinya tidak pantas dilakukan oleh manusia adalah pelit. Jadi perbuatan yang kada pantas dilakukan oleh manusia itu pelit atau pemalar. Innallaha bima ta'maluna basir fayujazikum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang kalian lakukan Allah Maha melihat dan Allah akan membalas setiap perbuatan itu, baik itu nang baik bentuknya itu ataupun nang kada baik itu. Mudah-mudahan kita sekali lagi mudah-mudahan kita ditetapkan keimanan kita, mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan-keturunan yang istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, astaghfirullah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna halalan wasi'an thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi